Oke, Kang Dalu, teman-teman, kembali lagi di channel Kang Tronik. Melanjutkan video lalu, di mana kita telah belajar mendownload software Arduino IDE dari web resmi. Nah, di video kali ini, admin akan mengajarkan bagaimana struktur dasar pemrogramannya, lalu bagaimana cara menuliskan variabel tipe datanya, lalu cara menuliskan komen. Nah, itu adalah hal-hal dasar untuk teman-teman yang mau mempelajari Arduino lebih dalam lagi. Nah, langsung saja teman-teman buka Arduino-nya, Arduino IDE ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman akan melihat dua buah fungsi. Dua buah fungsi di sini adalah hukumnya wajib untuk dipakai nanti ya teman-teman. Nah, dua fungsi ini bertipe void, yang mana tidak akan mereturn atau mengembalikan suatu nilai apapun, hanya mengerjakan perintah-perintah saja. Nah, fungsi kedua ini berbeda ya teman-teman. Di fungsi setup ini, perintah yang kita tuliskan di dalamnya hanya akan dieksekusi sekali. Jadi, misalkan teman-teman membuat 3 buah perintah di sini ya. Misalkan ya, 1, 2, 3. Nah, perintah pertama dieksekusi oleh Arduino, perintah kedua dieksekusi oleh Arduino, perintah ketiga dieksekusi oleh Arduino, maka selesai. Karena dia hanya bekerja sekali. Sedangkan di void loop ini, perintah yang ada teman-teman tuliskan di dalamnya akan berulang-ulang dieksekusinya. Misalkan di sini juga teman-teman membuat 3 perintah. Perintah pertama dieksekusi, perintah 2 dieksekusi, 3 dieksekusi, maka akan kembali lagi ke yang pertama, berulang-ulang begitu terus sampai Arduino teman-teman dimatikan dayanya. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk perbedaannya. Nah, harus ingat teman-teman, dua fungsi ini adalah wajib hukumnya untuk digunakan mengcoding Arduino. Oke, lanjut penulisan variabel. Bagaimana cara menuliskan variabel? Gini teman-teman, variabel fungsinya untuk menampung data yang ingin teman-teman simpan. Misalkan data dari sensor atau entah apapun itu, teman-teman butuhkan variabel. Nah, variabel itu harus disimpan dengan tipe datanya sesuai. Misalkan di sini teman-teman ingin membuat suatu variabel, tulis dulu tipe datanya. Misalnya kita membuat tipe data integer, kita buat variabel namanya lampu. Nah, kita isi ini lampu mau diisi berapa sih? Misalkan 13. Seperti ini. Ini untuk akhir perintah jangan lupa untuk memberi titik koma, karena jika tidak diberi titik koma tidak akan dieksekusi oleh Arduino. Di sini teman-teman telah berhasil membuat variabel bernama lampu dengan tipe data integer, di mana nilainya kita kasih 13. Nah, untuk nama pemberian nama variabel bebas, terserah menggunakan bahasa apapun, karena di sini adalah variabel dengan kita yang membuat. Nah, seperti itu. Untuk yang pasti teman-teman misalkan membuat variabel lebih dari 2 kata, misalkannya lampu merah, tidak boleh diberi spasi di antara kedua kata-kata. Nah, kita harus misalkan memberi underscore, atau misalkan lampu 2 merah, lampu 3 merah. Nah, tidak boleh dipisahkan oleh spasi. Nah, misalkan huruf besar kecil di sini tidak masalah. Nah, teman-teman juga nggak boleh memberi angka di depan kata yang pertama, misalnya seperti ini. Ini dilarang. Nah, seperti itu ya. Sekarang untuk tipe datanya, teman-teman bisa lihat di sini tabelnya ada tipe data boolean, yang mana data yang disimpan berupa nilai kebenaran. Memori yang dipakai sebesar 1 byte. 1 byte itu 8 bit ya teman-teman. Lalu ratingnya dia menyimpan data true dan false, atau 1 dan 0, high atau low. Nah, untuk teman-teman pasti sudah paham apa itu high dan low ya. Kita buat contoh di sini, misalkan kita membuat tipe variabel bertipe data boolean. Tulis boolean. Untuk menuliskan tipe data, huruf depannya kecil ya teman-teman.
Di Arduino IDE ini penulisan seperti ini sangat sensitif, jadi tidak boleh salah. Jika ini salah, misalkan 0 besar, maka tidak akan ada warnanya. Nah seperti ini ya. Misal kita membuat variabel hasil dengan tipe data boolean. Ini kita beri nilai awal berapa? Misalkan true, berarti 1, atau false, berarti 0. Atau jika teman-teman malas menuliskan dengan tulisan seperti ini, bisa 1. Nah seperti ini tidak masalah. Nah teman-teman juga boleh mengosongkan isi dari variabel, contohnya yang di integer ini lampu merah. Nah setidaknya teman-teman sudah menyiapkan tempat untuk diisi di sini. Nah seperti itu, tergantung program yang teman-teman jalankan. Oke, kita lihat tipe data selanjutnya ada byte. Tipe data byte, data yang disimpan berupa bilangan bulat, memorinya sebesar 1 byte. Dia dapat menampung data sampai 1 byte, teman-teman. Ratingnya dari 0 sampai 255. Nah seperti ini, byte, tulis byte. Nah kita tulis let, misalkan kita kasih nomor 2 contoh. Nah seperti ini, sangat gampang. Selanjutnya tipe data chart. Di sini data yang disimpan berupa karakter. Jadi teman-teman juga bisa menyimpan data-data selain angka, bisa karakter seperti ini, A, B, C, dan seterusnya. Memorinya sebesar 1 byte. Lalu karakter tipe data selanjutnya integer ya teman-teman. Seperti ini contohnya, kita sudah menuliskan di pertama tadi, malah data yang disimpan berupa bilangan bulat, memorinya besar, cukup lebih besar dari yang atas, maksudnya ya, sebesar 2 byte atau 16 bit. Nah, ratingnya dari minus 32.768 sampai 32.768, dari minus ke plus. Sedangkan di sini ada temannya in, ada unsigned in, dia juga bilangan bulat, besarnya pun sama 2 byte, cuma ratingnya dia dimulai dari 0 hingga 65.535. Sebenarnya ini sama seperti in yang biasa ya teman-teman, cuman nilai minusnya ini didistribusikan ke nilai yang positif. Nah, untuk selanjutnya ini ada tipe data long, penulisannya intinya sama aja teman-teman. Nah misalkan teman-teman ingin menyimpan data yang besar, berarti teman-teman harus memilih tipe data yang besar. Nah seperti di sini 4 byte atau yang 8 byte. Nah itu untuk instant long sama seperti long, memorinya pun tampungannya sama 4 byte, cuman jika ada kata unsigned di depan maka dia dimulai dari 0. Nah minusnya di sini distribusikan ke positif, jadi lebih besar di positifnya. Lalu ada tipe data float, data yang disimpan berupa bilangan real, memorinya sebesar 4 byte. Dia karena bilangan real ya teman-teman, di sini bisa dilihat dari minus 3,4 sekian kali 10 pangkat 38 sampai positif 3, sekian kali 10 pangkat 38, sangat besar. Lalu ada tipe data double, dia juga bilangan real, besarnya 8 bit. Yang pasti ini sangat banyak, lebih banyak dari yang tipe data float. Nah, teman-teman, oh ya ada satu lagi. Di sini teman-teman juga ada saat dimana membutuhkan kalimat ya, kata-kata untuk di project. Nah, teman-teman bisa membuat menggunakan tipe data string di sini. Nah, khusus untuk string, dia huruf depannya besar, yang lainnya kan kecil. Nah, di sini besar. Kita bisa nulis misalnya tulisan. Teman-teman berarti telah membuat variabel tulisan. Nah, di sini teman-teman mau ngisi apa tulisannya? Misalkan admin ganteng. Nah, tutup dengan tanda petik, jangan lupa titik koma. Nah seperti ini, seperti itu teman. Untuk tipe data cukup sampai di situ. Lalu penulisan komen ya teman-teman. Jadi penulisan komen ini fungsinya untuk memberitahu teman-teman ini coding yang kita buatnya fungsinya untuk apa sih.
Nah, teman-teman biar nggak lupa, misalkan sudah menyimpan projectnya ini lama atau banyak sekali, sampai berlapis, berlembar-lembar di sini ya teman-teman, banyak. Terus teman-teman biar tidak bingung untuk memahaminya kembali. Di sini teman-teman bisa memberi komen, di mana ada dua cara, yaitu menggunakan garis miring 2 kali. Terus lalu tulis komennya. Nah, misalkan pin 13 disambung lampu merah. Nah, di sini untuk komen di sini terserah teman-teman mau pakai bahasa apapun, tidak perlu dikasih titik koma atau apapun, karena di sini hanya berupa komentar atau pemberitahu. Nah, agar teman-teman ingat ini apa sih fungsinya. Oke, lalu ada cara penulisan komen yang kedua, yaitu teman-teman bisa memberikan garis miring atau slash, lalu berikan bintang, lalu jangan lupa di enter. Nah, teman-teman di sini bisa membuat komentar dengan berbaris-baris, berbeda dengan komentar yang hanya menggunakan garis miring 2 kali. Di sini teman-teman bisa menuliskan sampai panjang, namun hanya 1 baris di sini. Sedangkan jika teman-teman menulis komentar dengan slash bintang ini atau garis miring bintang, lalu diakhiri dengan bintang garis miring, teman-teman bisa membuat komen panjang di sini. Nah, berbaris-baris. Ini juga komen, masih komen. Nah, lalu apa yang terjadi jika ini kita tidak memberi penutup di sini? Kita tidak memberi bintang slash untuk mengakhirinya. Nah, maka semua coding yang di bawah sini akan menjadi komen, akan dianggap komen. Nah, ini sangat penting, jangan sampai lupa teman-teman. Nah, warnanya untuk komen di sini warnanya akan terlihat abu-abu pucat di sini juga. Nah, seperti itu. Untuk video pertama ini cukup sampai di sini, karena ini adalah bersifat dasar-dasar. Teman-teman wajib menontonnya dulu jika memulai Arduino dari awal. Oke, sekian, terima kasih.